Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nura Feheria dengan NIM 23040450009 dari kelas C, program studi bimbingan dan konseling. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan layanan konseling individu dengan topik mengembangkan kebiasaan belajar mandiri melalui latihan self interaction. Langsung saja, yang pertama yaitu komponen dan bidang layanan. Nah, jadi layanan ini termasuk dalam layanan responsif dengan bidang layanan akademik. Artinya, konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah belajar, khususnya dalam hal kurangnya kebiasaan belajar mandiri. Selanjutnya yaitu fungsi layanan dan tujuan layanan. Nah, fungsi layanan ini adalah fungsi pencegahan, pemahaman, dan pengembangan. Adapun tujuan umumnya adalah untuk membantu konseli mengembangkan kebiasaan belajar mandiri dengan menggunakan teknik self interaction. Adapun tujuan khusus layanan, yang pertama yaitu konseli memahami arti penting belajar mandiri. Yang kedua, konseli mengenal manfaat self interaction. Yang ketiga, konseli menyusun kalimat instruksi diri positif. Selanjutnya, konseli berlatih menerapkan self interaction. Selanjutnya, konseli berkomitmen menggunakan teknik ini secara konsisten. Selanjutnya yaitu sasaran layanan. Jadi sasaran layanannya itu siswa kelas 6 SD yang memiliki kebiasaan belajar mandiri yang rendah. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu dilakukan di ruang konseling. Selanjutnya, metode dan teknik yang digunakan yaitu wawancara konseling individu, refleksi diri, latihan atau praktik self interaction. Adapun media yang digunakan adalah surat persetujuan konseling individu dan kertas catatan harian yang tinggal di checklist yang diberikan kepada konseli. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan konseling. Yang pertama yaitu tahap pembukaan, di mana di sini konseli dengan ramah untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar konseli merasa dihargai atau merasa diterima. Misalnya dengan mengatakan, halo, bagaimana kabarmu hari ini? Terima kasih ya sudah datang tepat waktu. Misal. Selanjutnya yaitu membuka kegiatan dengan doa singkat sesuai dengan keyakinan konseling. Di sini kita untuk menumbuhkan ketenangan batin untuk konseli dan konselor sendiri. Selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan konseling, yaitu membantu konseli mengembangkan kebiasaan belajar mandiri melalui teknik self interaction agar konseli memahami arah proses konseling. Selanjutnya yaitu menyampaikan asas-asas konseling individu. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana di sini semua yang dibahas akan dijaga oleh konselor. Selanjutnya yaitu kesukarelaan, di mana di sini konseling dilakukan tanpa paksaan. Selanjutnya keterbukaan, di sini konseling diharapkan terbuka dalam berbagai pengalaman. Selanjutnya keaktifan, di sini konseling diharapkan berpartisipasi aktif dalam layanan. Selanjutnya yaitu tahap peralihan. Di sini konselor mengklarifikasi
kembali tujuan konseling untuk memastikan bahwa konseli memahami dan menyetujui arah pembicaraan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu menekankan asas kerahasiaan agar konseli yakin bahwa setiap pembicaraan akan dijaga dengan aman dan tidak disebarluaskan. Selanjutnya yaitu menjelaskan peran konselor sebagai fasilitator bukan pengambil keputusan. Nah, hal ini membantu konseli memahami bahwa solusi akan ditemukan bersama. Selanjutnya yaitu menggali kesiapan dan kesediaan konseli untuk mengikuti proses konseling secara jujur dan terbuka. Nah, selanjutnya di sini konselor bisa menanyakan apakah kamu sudah siap untuk berbagi tentang kebiasaan belajar kamu selama ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu membantu konseli menyatakan komitmen untuk mengikuti proses konseling hingga selesai. Nah, di sini konseli diajak menegaskan kesediaannya berpartisipasi aktif sampai akhir sesi. Selanjutnya yaitu tahap inti atau kerja atau working stage. Pada tahap ini proses konseling mulai diarahkan untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan teknik self interaction. Yang pertama yaitu ada eksplorasi masalah. Di sini konselor menggali masalah belajar yang dialami konseli, misalnya kesulitan fokus, sering menunda tugas, atau menunda terdistraksi oleh ponsel. Contohnya dengan pertanyaan, kapan biasanya kamu merasa sulit untuk mulai belajar? Nah, selanjutnya yaitu identifikasi hambatan. Nah, di sini konselor bersama konseli mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konseli belum memiliki kebiasaan belajar mandiri seperti kurangnya motivasi, tidak adanya jadwal belajar, atau pengaruh lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu pemberian wawasan. Di sini konselor menjelaskan konsep dan manfaat self interaction, yaitu teknik berbicara positif kepada diri sendiri untuk menumbuhkan dorongan dan pengendalian diri di saat belajar. Misalnya mengubah pikiran negatif, misal saya malas belajar, menjadi kalimat positif, saya bisa mengerjakan demi sedikit tugas demi kebaikan saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu latihan praktik. Di sini konseli diajak menyusun 3-5 kalimat self interaction yang sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Misalnya, saya akan mulai belajar 30 menit sebelum tidur. Bisa juga saya bisa menyelesaikan tugas satu persatu tanpa menunda-nunda. Bisa juga saya tetap fokus mengerjakan tugas walaupun ada gangguan. Selanjutnya yaitu simulasi penerapan. Di sini konselor memandu konseli untuk memperhatikan kalimat self interaction sambil membayangkan situasi belajar sebenarnya. Tujuannya agar kalimat positif tersebut tertanam dalam pikiran dan menjadi kebiasaan konseli tersebut. Selanjutnya yaitu refleksi. Di sini konselor meminta konseli untuk mengungkapkan perasaan menggunakan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, konselor bisa bertanya bagaimana perasaan setelah mencoba berbicara positif pada diri sendiri, misal. Nah, selanjutnya yaitu tahap terminasi. Di sini konselor dan konseli menyimpulkan hasil konseling, yaitu pemahaman baru tentang keterampilan menggunakan self interaction. Di sini konselor dapat mengulangi poin penting agar konseli lebih mengingat. Nah,
Di sini juga konselor menyampaikan satu komitmen pribadi yang akan diterapkan setelah sesi. Misalnya, saya akan menggunakan self interaction setiap kali saya merasa malas belajar. Selanjutnya, konselor memberikan penguatan positif dan motivasi, menegaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten agar berdampak besar terhadap keberhasilan belajar. Selanjutnya yaitu menetapkan rencana tindak lanjut, yaitu konseli diminta untuk menulis jurnal harian penerapan self interaction untuk mencatat pengalaman dan hasil setiap hari. Nah, jurnal ini akan dievaluasi pada sesi berikutnya. Nah, selanjutnya menutup sesi dengan doa singkat dan ucapan terima kasih, serta memastikan konseli merasa lega, termotivasi, dan siap melanjutkan kebiasaan belajarnya secara mandiri. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan dari dua aspek, yaitu proses. Di sini pada proses menilai keaktifan konseli dalam diskusi, keseriusan saat menyusun kalimat self interaction, dan kejujuran dalam refleksi diri. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Di sini keberhasilan konseling diukur dari kemampuan konseli menyusun minimal 3 kalimat self interaction positif, meningkatnya pemahaman belajar mandiri, serta adanya komitmen nyata untuk menerapkan teknik tersebut. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Nah, setelah sesi selesai, konseli diminta untuk menulis jurnal harian mengenai penerapan self interaction sebelum dan saat belajar. Nah, konselor akan meninjau jurnal tersebut pada pertemuan berikutnya untuk melihat konsistensi penerapan. Jika konseli menunjukkan kemajuan, konselor memberikan penguatan positif. Jika belum, maka akan dilakukan sesi lanjutan atau strategi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah, jadi adapun ini contoh dari jurnal harian penerapan self interaction, di mana konseli di sini tinggal menyeklis, misal membaca target belajar, membaca 10 halaman buku biologi. Kalimat self interaction, saya bisa fokus membaca 30 menit tanpa berhenti. Nah, di sini ada yang dicentang apakah dilaksanakan di hari tersebut. Dan selanjutnya refleksi perasaan dan hasil. Mungkin itu saja rencana pelaksanaan layanan konseling individu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.